Oke guys, Mark Dubé kan di Harvard University. Nah, pacarnya bernama Erika. Nah, sering ngobrol biasa ya, pacar itu ya sering curhat, sering ngobrol gitu ya. Lah karena apa ya, si Erika itu kadang nggak diperhatikan. Jadi kalau cewek itu kan sangat suka diperhatikan gitu ya. Si Mark Dubé itu malah cuek, malah selalu curhat curhat tentang dirinya. Nah akhirnya pacarnya itu marah, pacar si Erika ini marah. Nah setelah pacarnya marah, ya cowok itu kadang kayak gitu ya, emang ya udah biarin lah, udah cewekku marah, cewek marah aja lah, terserah. Nah terus dia kembali ke asrama. Ini kan hidupnya di asrama. Nah bersama dengan temannya namanya Eduardo itu sahabat teman sekuliahnya. Dan dia bersama Eduardo dan teman-teman itu membuat suatu situs gitu ya, situs friend mesh gitu ya, kayak dulu ya Friendster gitu ya. Ini di tahun 2004 ya, waktu ini membentuk ini. Nah dia akhirnya membuat suatu situs itu kayak macam foto gitu ya, namanya kan juga Facebook ini yang sebelumnya gitu, foto cewek-ceweknya gitu. Terus dia itu sampai bisa ini ya, menghak apa itu, situs dari Harvard University gitu ya, menghak suatu situsnya di universitasnya dia gitu kan ya hebat banget gitu ya, sekelas mahasiswa bisa membuka maksudnya membuka link rahasia universitas tersebut, tentang data-data semua tentang universitas tersebut, universitas sekelas Harvard, bayangin aja. Lah dia bisa membuka dan mencuri gitu ya, maksudnya kayak ya bukan mencuri ya, mengambil data-data dan membuat suatu link. Nah hingga dia itu membuat foto ceweknya, tapi dia dibantu dengan temannya si Eduardo ini ya, karena ini kan semua jurusan IT ya. Nah foto pacarnya dibentuk dan dibandingkan dengan cewek lain. Nah terus dia mulai foto pacarnya itu ditulis, cewek saya ini jelek, ukuran BH-nya segini. Lah gitu pokoknya intinya itu marah-marah sama pacarnya. Gitu kan. Nah, terus itu kan udah jadi friend mesh gitu ya, Friendster gitu ya. Tapi ini belum di go public ya, belum di go public. Cuma di lingkungannya sekolahannya dia, universitasnya dia aja. Nah, hingga saat itu semua orang jadi tahu. Bahkan ceweknya juga tahu. Oh saya kok dijelek-jelekan segininya ya, ini si Mark Dubé ini ya. Nah akhirnya pacarnya kan juga marah. Namun dia itu orangnya gini ya, kalau Mark Dubé itu kalau marah itu ya, dunia anak muda di luar negeri ya gitu, mabok gitu ya. Selain mabok juga ini ya, mabok tapi dia tetap menciptakan ide-ide gitu. Bukan mabuknya itu terus pelampiasan apa nakal gitu, enggak. Dia mabok yang dari Mark Dubé ini, pendiri Facebook ini, sambil mabuk tapi sambil inovasi, menciptakan bagaimana ini biar Facebook ini mendunia gitu ya. Nah akhirnya dia dengan empat temannya dan sama juga timnya gitu, akhirnya booming kan Facebooknya ini, maksudnya tapi ini baru di kalangan universitas gitu ya, di universitasnya dia, Universitas Harvard. Nah akhirnya dia berkenalan dengan seorang pakar apa ya, kayak ya macam beda sih, ini beda versi, bukan IT, ini pakar apa sih, saya agak lupa ya pokoknya promosi, dia punya banyak koneksi gitu ya, kayak semacam perusahaan gitu ya dia. Nah dengan pakar tersebut dia akhirnya ngobrol ini sebelum sama Eduardo ini akhirnya membuat modal berapa modalnya itu, kayaknya $1 juta gitu ya, untuk mendirikan sebuah situs Facebook ini. Oke guys, siapa sih yang nggak punya Facebook? Kalau misalnya sekarang gitu ya, walaupun mungkin sekarang Facebook itu sudah media sosial yang nggak begitu digandrungi ya, karena sekarang orang lebih lari ke YouTube
dan Instagram. Nah ini berawalnya itu Mark Zuckerberg lah, dia itu kan kuliah di Stanford University. Nah dia ngambilnya di jurusan IT, ilmu teknologi gitu. Dan dia punya teman Eduardo. Nah temannya dia bekerja sama dengan temannya membuat situs link dan ini ya, situs Facebook itu ya. Dan si Eduardo ini emang the best friend, maksudnya dia sangat berperan karena Eduardo menjadi CEO Foundation. Karena Eduardo ini juga agak kaya, dia duit juga bekerja sama dengan Mark Zuckerberg dan Mark Zuckerberg sebagai CEO-nya. Nah pada waktu ini kan 2004 udah rilis ya, udah launching gitu. Namun udah banyak orang itu punya Facebook gitu ya. Namun setelah satu bulan launching gitu, kayak Mark Zuckerberg itu dia nggak pernah tidur tiap malam gitu. Kok kayaknya itu masih ada yang kurang gitu ya, masih ada yang kayaknya itu ada yang kurang. Nah setelah waktu dia di kampus gitu, tiba-tiba ada teman lamanya itu datang. Dan teman lama itu datang, kamu lihat itu nggak si Stefani? Itu Stefani itu udah punya pacar belum sih? Gitu ya. Saya pengen jadi pacarnya dia. Nah dari itu Mark Zuckerberg langsung keinget, oh iya ada yang kurang nih di Facebook, status. Makanya di Facebook ini kan juga ada status single, berpacaran atau apa. Nah akhirnya dilengkapi sudah. Itu udah menjadi ya, udah 11 Februari 2004. Akhirnya dilengkapi dengan status Facebook itu ya, dari kan tanggal lahir, kerja di mana, kuliah di mana gitu kan. Kalau kalian mau isi tinggal isi aja gitu kan di laman Facebook. Nah juga itu dari temannya itu dia kepikiran ide dan muncul ide status. Nah akhirnya berhasil gitu, dan dia berkenalan dengan Sean Parker. Sean Parker itu seorang miliarder juga ya, walaupun sekarang ini lagi bangkrut. Nah Sean Parker itu di perusahaan kayak musik bajakan gitu ya. Nah akhirnya Sean Parker juga ini ya bekerja sama dengan Mark Zuckerberg dan mengadakan pertemuan dengan Eduardo gitu ya. Nah tapi yang nggak disuka dari Sean Parker itu, Eduardo itu tahu gitu. Sean Parker itu seorang pemain cewek, suka mabuk dan juga narkoba. Nah namun Sean Parker juga punya ide, jangan the Facebook. Tadinya itu namanya the Facebook, hilangkan kata the dan akhirnya menjadi Facebook gitu kan. Nah setelah akhirnya menjadi Facebook, akhirnya oke. Namun Sean Parker itu selalu membujuk Mark Zuckerberg ini ya, selalu membujuk untuk ke diskotik, untuk main cewek, ya pokoknya untuk foya-foya gitu, bahkan untuk menendang sahabatnya sendiri yang merintis dari nol tentang Facebook itu, Eduardo itu. Tapi Mark Zuckerberg nggak mungkin kan, dia tetap ini adalah sahabat saya, ini adalah teman, bahkan dia ada modal di Facebook ini. Nah ini guys, setelah Facebook itu rilis, berhasil gitu ya, namun kan banyak sekali yang mendownload Facebook. Namun dalam Mark Zuckerberg itu ada sesuatu yang kurang. Kenapa? Karena dia telah menendang Eduardo, sahabatnya itu. Nah bahkan pada saat launching dan pesta, ceritanya setiap di kantornya itu kan bahagia ya, karena situs ini berhasil dan mendapat keuntungan yang banyak sekali. Untuk merayakan keberhasilan ini, si Mark Zuckerberg nggak datang, dia tetap di rumah gitu ya, karena di hati dia itu tetap teringat temannya yang merintis dari awal gitu ya. Dan akhirnya dia menelpon polisi untuk menangkap Sean Parker, karena Sean Parker itu ya menang ya, karena dia miliarder juga, dia juga dirilis di bidang musik bajakan gitu kan, banyak uangnya. Tapi saat itu dia lagi bangkrut, kemudian join dengan Mark Zuckerberg, akhirnya berhasil. Ya biasa ya, kalau orang udah kebiasaan
foya-foya gitu ya, pesta narkoba. Di saat seperti itu Mark Zuckerberg menelpon polisi dan akhirnya Sandpaper ditangkap ya, untuk menangkap Sandpaper ini yang sedang pesta narkoba. Nah akhirnya kan tetap dia itu tetap ingat dengan temannya gitu ya, tetap waktu mengawali merintis Facebook ini gitu. Nah akhirnya dia bertemu dengan Eduardo, dan keempat temannya ini yang ini ya mengajukan tuntutan hukuman untuk Mark Zuckerberg itu tetap akhirnya berdamai gitu ya. Kan tadinya dia memvonis si Mark Zuckerberg itu mencuri situs-situs tentang Facebook ini dari 4 orang ini ya, 4 orang temannya gitu. Namun ya karena Facebook akhirnya sukses dan dapat uang banyak, si Mark Zuckerberg kan bisa tutup mulut dengan uangnya gitu ya. Damai gitu, diselesaikan secara damai dan mencabut tuntutan itu gitu. Dan akhirnya hingga sekarang gitu ya. Namun setelah Facebook ini berhasil, si Mark Zuckerberg ini tetap teringat dengan pacarnya itu, mantan pacarnya si Erika itu. Dia di Facebooknya dia tetap meng-add mantan pacarnya, tapi nggak tahu di confirm atau nggak tahu. Dia juga bingung di ending filmnya kayak gitu ya. Ya inilah memang teman itu sangat berpengaruh. Misalnya teman kerja, teman yang soleh, teman yang baik, teman yang jahat. Nah dalam film ini juga ada faktor ini ya, teman itu sangat perlu. Teman yang baik, teman yang selalu mensupport kamu itu pasti kamu akan selalu mengingatnya, kecuali kamu tidak berakhlak gitu. Kayak Mark Zuckerberg ini kan selalu ingat dengan Eduardo gitu ya, waktu dia menggelontorkan dana untuk mendirikan Facebook ini. Dan juga dia juga mengingat Sandpaper ini, bahkan bekerja sama. Namun Sandpaper ini kan dia juga ini ya, dia yang mempengaruhi Mark Zuckerberg ini untuk jahat, untuk memecat Eduardo, menendang Eduardo. Namun di saat puncaknya akhirnya berhasil kan tetap Mark Zuckerberg itu tetap ingat teman, mana teman yang baik saya, mana teman jahat gitu. Dan akhirnya juga berhasil Facebook hingga mendunia lah ya, hingga banyak 2,6 juta miliar yang mendownload situs Facebook. Dan bahkan sekarang juga masih ada orang yang Facebook kan, yaitu semua itu berawal dari orang cerdas ya, jurusan IT semua, Universitas Harvard. Hello guys, welcome back to my channel. Kembali di channel saya. Oke guys, kalau ini bicara tentang pendiri Facebook, tentu kalian sudah tahu kan, dan tidak asing lagi, Mark Zuckerberg, atau lebih dikenal dengan Mark Zuckerberg gitu ya. Nah, kalau melihat dari filmnya, dari film ini gitu ya, sejarah, maksudnya ini kan pendiri kayak Steve Jobs itu, kayak Bapak Habibie gitu. Nah sekarang besok saya cerita tentang Bapak Habibie ya, sekarang cerita tentang pendiri Facebook. Dalam memang ya sebuah persahabatan, sebuah teman itu memang sangat berpengaruh. Makanya dalam hidup ini gitu ya, dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu bergaul, dengan siapa, kamu harus memilih teman. Tetap harus memilih teman. Karena hidup kita, maksudnya dimana kita hidup, dimana kita bekerja, dimana kita bergaul, kita itu pasti akan mengikuti siapa teman kita, gitu ya. Nah makanya kalau teman yang solehah tentu akan membawa ke arah kebaikan. Kalau teman yang buruk, maksudnya misalnya teman itu suka ke diskotik, suka mabok, suka pacaran, nah itu kalian bisa tahu sendiri. Misalnya ini kayak pergaulan di luar negeri, dan kamu itu berhak milih, kamu punya pilihan. Kalau kamu berteman dengan anak yang di diskotik, suka di diskotik, tentunya kamu akan pandai joget, akan pandai nyanyi, ya itu. Lah kalau kamu berteman dengan anak yang suka ke ahli pengajian, ke masjid, pasti kamu akan pintar membaca Quran,
baca Quran itu simpelnya. Nah gini ya. Nah, Mark Zuckerberg siapa sih lah? Ya, ini orang Amerika ya. Emang Amerika itu terkenal itu teknologinya juga ya. Juga ini Mark Zuckerberg ini kuliah di Harvard lah gitu lah. Semoga bisa anak saya bisa kuliah di Harvard gitu ya. Harvard University yang itu kayak adiknya Ruben Onsu itu kan juga di Harvard ya. Karena itu emang perkuliahan universitas yang sangat selain mahal juga emang hanya anak-anak cerdas IQ aja yang bisa masuk ke situ ya. Kalau goblok ya nggak mungkin ya. Maaf ini. Lah ini si Mark Zuckerberg ini kuliah di Harvard dan dia juga punya ini ya, punya pacar. Nah, tapi Mark Zuckerberg ini anaknya itu sukanya di depan komputer terus lah. Ini karena dia jurusannya di IT ya, ilmu teknologi ya, itu ya anak-anak IT semua ini. Lah kalau pacarnya suka bersosialisasi, maksudnya cewek gitu ya. Nah tapi pacarnya Mark ini dulu itu awal-awalnya gitu sebelum putus dia sangat suka mendengarkan Mark itu ngomong apa, sangat suka mendengarkan celoteh dia, curhat dia. Nah kalau si Mark itu dia nggak tertarik game ya. Dia di depan komputer itu sukanya menemukan ide-ide baru gitu ya. Dia ya namanya kalau Steve Jobs ini kan komputer gitu ya. Mereka juga kayak Larry Page ini juga semua komputer gini ya. Ini anak ini suka di depan komputer tapi bukan main game. Anak-anak ini ya, anak-anak cerdas semuanya. Kalau anak yang suka main game itu bisa emang benar-benar merusak otak dan pikiran dan juga membunuh waktu. Jangan habiskan untuk dengan game hidup ini ya.